Hello, good afternoon. How are you today? I hope everyone is fine. So, can follow the material today. Well, hari ini, just like you can see from the video, that I will explain to you about relative pronouns. Actually, you all, I think, have heard about this material, but let us discuss this in a more detail so you can understand it and can imply it in your daily activity. Well, first of all, I would like to explain to you that what is the meaning of relative pronouns itself. So, if we translate it to the bahasa Indonesia, so relative pronouns itu adalah kata ganti. So, intinya adalah relative pronoun itu adalah kata ganti, di mana kata ganti tersebut menghubungkan dua kalimat. So, intinya adalah kita punya dua kalimat nih. And kita mau menghubungkannya menjadi satu kalimat dengan memakai sebuah kata ganti. Maka kata gantinya itu disebut dengan relative pronouns. And what are they? Hari ini kita bakalan bahas only 5 relative pronouns. Actually, this is not all of them. But we're gonna discuss about the most useful atau yang paling sering digunakan. Well, pertama itu ada who, which, that, when, and where. Actually, kalau kalian pernah dengar whom, whose, itu juga termasuk relative pronoun. Tapi kita hari ini baru bahas who aja ya. So, kita bakalan bahas who, which, that, when, where. Let me repeat again. Who, which, that, when, and where. So, when will we use who? So, we use who if the relative pronoun is for people. And we will use which if the relative pronoun is for think. And we can use that for people or think. That's up to you. And then we use when for time and we use where for place. Jadi, yang di sini adalah when will we use it. Jadi kapan sih kita memakainya? Maka who itu untuk kata ganti orang, which itu untuk kata ganti benda, that merupakan kata ganti bisa untuk benda, bisa untuk orang. Kemudian when itu kata ganti untuk waktu, and the last is where, maka kata gantinya untuk tempat. Nice. Jadi, let's see the sentence. Jadi, first of all is who for people. Jadi, kita punya dua kalimat di mana kita mau menghubungkan kalimat tersebut dengan menggunakan kata ganti who. Nah, how? Misalnya like this. So, this is the example of the sentence. So, I have a sentence. I like girl who can cook deliciously. So, jadi kita bisa lihat bahwa Miss itu punya kalimat I like girl. And then kalimat kedua adalah can cook deliciously. Nah, ini merupakan dua kalimat. Sedangkan kita mau menghubungkan bahwa mau bilang aku tuh suka perempuan yang suka masak. Well, karena kalian mau menjelaskan girl, yang suka masak siapa? Girl, bukan suka, sorry. Bisa masak siapa? Girl. Maka, karena girl ini adalah orang, maka relative pronoun yang kalian harus gunakan adalah who. Nice. Jadi, I like girl who can cook deliciously. Aku suka gadis perempuan yang bisa masak dengan enak. That's for who. Next, kita ke which. Sama seperti tadi, so for kalimat which ini sebenarnya ada dua sentences. So we have two sentences yang bakalan kita gabungkan. So kalimat pertama adalah she brooks pencil. Dan kalimat kedua adalah I gave to her. Berarti dia perempuan ini merusak pensil yang aku berikan. Maka yang aku berikan kepadanya adalah pencil. Nah, kalau tadi girl ini pencil.
Karena pencil merupakan benda, maka yang kita gunakan adalah which. Gitu ya. Kemudian ada that. Jadi di mana that ini sebenarnya bisa menggantikan posisi who dan bisa menggantikan posisi which. Jadi kalimat yang tadi bisa diubah. I like girl that can cook. So atau she broke pencil that I gave to her. Okay, so it's same ya. It's just like your style. Do you wanna use you or that, or do you wanna use which or that? Jadi that ini bisa menggantikan posisi who or which. Nice. Kemudian when for time. So for example, ini sama juga kita punya dua kalimat or two sentences. I will remember the day. This is the first sentence. Kemudian we met. And this is the second sentence. Maka kita ketemunya reverse kemana? Ke day atau hari. Jadi hari termasuk di time. Maka relative pronoun yang harus kita gunakan adalah when. Oke, jadi aku akan mengingat hari yang dimana kita bertemu. Gitu ya. Kalau kita bahasa Indonesiain. Next, terakhir ada where. This is untuk tempat. So the sentence, my example is this is house. So this is the first one. The second one, I lived with my mom. Jadi I live with my mom ini mengacu ke sebuah rumah. Karena rumah adalah tempat, maka relative pronouns yang digunakan adalah where. Okay? That's the use of who, which, that, when, and where. But terlepas dari itu semua, kalian bisa lihat tenses yang Miss gunakan. Ada yang Miss pakai present, ada yang pakai past. Jadi kalau untuk tenses, maka relative pronouns ini bisa dipakai untuk all tenses. Jadi semuanya bisa dipakai untuk semua tenses. Dan dia juga bisa menggunakan atau menggabungkan dua tenses yang berbeda. Misalnya this one, this is house, this is present, where I lived with my mom, this is past. Jadi dia menggabungin dua kalimat yang present dan past. Karena sesuai keadaan, dia mau jelasin nih. Misalnya ini rumah yang aku tinggalin dulu. Berarti kan dulu ya, karena sudah terjadi dulu sama ibuku. That's about the function and the use and how and the example of relative pronouns in the sentences. So I hope all of you can understand the material today. If you still have questions and you are still confused about this material, please feel free to ask me in the group. Thank you.